Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini yaitu Matematika kelas 6 semester 1. Kita akan mulai dari bab 1. Oke, kita cek daftar isinya. Oke. Bahasan kita kali ini yaitu bab 1 pecahan dan desimal. Bagian yang A. Bagian yang A, perkalian pecahan. Yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan. Yang kedua, perkalian pecahan dengan bilangan asli. Oke? Oke, kita langsung ke materi. Bab 1, pecahan dan desimal. Oke, kata kunci. Pertama, pecahan. Ingat contoh pecahan? Contohnya 1/2. Contoh lain 3/4. Kedua pecahan ini merupakan pecahan biasa. Ini pecahan biasa, ini juga pecahan biasa. Selain pecahan biasa, ada pula pecahan campuran. Contohnya 2/3/5. Oke, perhatikan. Pada pecahan campuran, itu terdapat bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, gabungan keduanya ini merupakan pecahan campuran. Oke? Oke, selanjutnya ini desimal. Contoh bilangan desimal, misalkan 1,2. Contoh lain 4,75. Jadi, pada bilangan desimal terdapat koma. Oke, ini koma, ini juga koma. Oke, selanjutnya perkalian pecahan. Yang ini pembagian pecahan. Berikutnya bilangan kebalikan. Oke, yang dimaksud dengan bilangan kebalikan yaitu bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan asal akan menghasilkan 1. Oke, contohnya bilangan asal kita misalkan 2. Maka kebalikan dari 2 yaitu 1/2. Kenapa? Karena jika dua bilangan ini kita kalikan, hasilnya 1. Oke, perhatikan. Sekarang kita kalikan. 2 kali 1/2. 2 kali 1. 2 kali 1, 2/2. Sama dengan 2/2 atau 2 dibagi 2, kita peroleh 1. Oke? Jadi, 2 kebalikannya adalah 1/2. Sebaliknya, 1/2 kebalikannya adalah 2. Karena jika dua bilangan ini kita kalikan, hasilnya 1. Perhatikan, sama dengan 1 kali 2, 2/2. 2/2. Oke, kita sambung ke bawah. 2/2 atau 2 dibagi 2 sama dengan 1. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, ini bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selain bilangan asli, ada lagi bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu bilangan mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke? Oke, kita lanjutkan. Ini peta konsep. Bisa dilihat di sini ya.
Oke, berikutnya, ayo mengingat kembali. Oke, ini kita hapus. Ayo diingat kembali tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan asli, dan konsep pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ayo, kalian ingat kembali ya. Oke, yang pertama, perkalian dua bilangan asli. Perhatikan beberapa kantong permen berikut ini. Oke, ini kantong yang pertama, ini kantong yang kedua, ini kantong yang ketiga, dan ini kantong yang keempat. Pertanyaan pertama, yang A, berapakah banyak permen seluruhnya? Oke, untuk menentukan banyak permen seluruhnya, kita bisa menghitungnya secara langsung. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi, jumlah seluruh permen adalah 24. Oke, selain dengan cara menghitung seperti tadi, ada juga cara mudah. Perhatikan. Ini kantongnya sama. Oke, isinya juga sama. Masing-masing kantong isinya 6 permen. Nah, karena tiap kantong ada 6 permen, kita tuliskan 6. Dan semuanya ada 4 kantong. Maka, untuk menghitung jumlah semua permen, tinggal kita kalikan. 4 dikali 6 sama dengan 4 dikali 6, 24. Kita dapatkan 24. Sama hasilnya dengan ini, dengan cara menghitung secara langsung. Oke? Oke, selanjutnya, bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Oke, operasi matematikanya yaitu 4 dikali 6 sama dengan 24. Bisa ya? Oke, selanjutnya, pembagian dua bilangan asli. Terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. Oke, kita lihat di bawah. Oke, ini terdapat 20 permen. 20 permen. Nah, 20 permen ini akan dibagikan kepada 5 orang anak. Pertanyaan yang pertama, yang A, berapa banyak permen yang diperoleh setiap anak? Nah, untuk menentukan banyak permen yang diperoleh setiap anak, caranya tentu tinggal kita bagi. 20 permen dibagi dengan 5 orang. Sama dengan 20 dibagi 5, kita peroleh 4. Jadi, setiap anak mendapatkan 4 permen. Di sini jawabannya 4. Oke, pertanyaan nomor 2 atau yang B. Bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Oke, operasi matematikanya yaitu 20 dibagi 5 sama dengan 4. Mudah ya? Oke, selanjutnya. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang manakah yang menunjukkan bagian pecahan 2/3? Oke, ingat ya, kita mencari pecahan
2/3. Oke, perhatikan yang pertama. Ini seluruhnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti pecahannya bikin per, di bawahnya tulis 10. Karena seluruhnya ada 10 bagian. Kemudian kita hitung yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir ada 6, maka di atas ini kita tuliskan 6. Oke. Jadi pecahan yang ini adalah 6/10. 6/10 ini sama dengan pecahan yang senilai dengan 6/10. Cara menentukannya, ini tinggal kita sederhanakan. Kita cari sebuah bilangan yang dapat membagi habis 6 dan 10. Nah, bilangannya adalah 2. 6 dibagi 2, kita peroleh 3. Per 10 bagi 2, 5. Jadi, pecahan yang ini nilainya 6/10 atau sama dengan 3/5. Jadi, bukan 2/3. Yang kita cari 2/3 ya. Oke, jadi ini bukan. Lanjut kita cek yang B. Bagian pizza yang dilingkari. Perhatikan. Pertama bikin per. Kemudian kita hitung seluruh bagian pizza yang ukurannya sama. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seluruhnya ada 6, maka di sini kita bikin per 6. Kemudian yang dilingkari yaitu 1, 2. Ada 2, maka kita bikin di atas ini 2. Jadi ini pecahannya 2/6. 2/6 ini sama dengan, kita cari pecahan yang senilai dengan 2/6. Caranya kita cari bilangan yang bisa membagi habis 2 dan 6. 2 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi habis oleh 2. Oke, kita bagi yang atas dulu. 2 dibagi 2, kita peroleh 1. Per, kemudian 6 dibagi 2, kita peroleh 3. Jadi, ini, gambar yang ini, nilai pecahannya yaitu 2/6. Atau sama dengan 1/3. Yang kita cari 2/3. Oke, jadi ini tidak jawabannya. Atau bukan jawaban yang kita cari. Oke, selanjutnya kita cek yang C. Oke, yang C, bagian jeruk yang diberi tanda. Oke, ini yang diberi tanda. Oke, perhatikan. Pertama bikin per. Kemudian kita hitung seluruh jeruknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sini kita bikin per 12. Selanjutnya, jeruk yang diberi tanda, yang di dalam kotak ini ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di atas ini kita tulis 8. Jadi, nilai pecahannya yaitu 8/12. Ini sama dengan, kita sederhanakan pecahannya, kita cari sebuah bilangan yang dapat membagi habis 8 dan 12. 8 dan 12 ini sama-sama habis dibagi 4. Maka kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4, kita peroleh 2. Per 12 dibagi 4, kita peroleh 3. Oke. Jadi, ini nilai pecahannya yaitu 8/12. Sama dengan 2/3. Yang kita cari 2/3. Jadi, ini jawabannya. Oke. Selain dengan cara menghitung seluruh buah, kita juga bisa menentukan nilai pecahannya. Perhatikan.
Ini bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua. Ini bagian yang ketiga. Satu bagian itu terisi 4 buah jeruk. Oke? Jadi kita bikin per. Seluruh bagiannya ada 3. 1, 2, 3. Bikin per 3. Kemudian bagian yang di dalam kotak ini ada 2. 1, 2. Maka di atas ini kita bikin 2. Nah, nilai pecahannya adalah 2/3. Hasilnya sama, yang ini juga 2/3. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Oke. A. Perkalian pecahan. Yang pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan. Permasalahan, Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Oke, ini ember besar ya. 1 ember besar ini dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Oke, selanjutnya. Sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram, ini nilainya 3/5 meter persegi. Oke, agar jelas kita tulis ulang. Oke, di bawah sini, berapa luas kebun masing-masing yang dapat disiram jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Oke, untuk pembahasan di halaman berikutnya, itu di sini angkanya adalah 2 ember kecil. Jadi kita ganti saja ya. Ini 5 kita ganti dengan 2. Oke, kakak baca ulang pertanyaannya. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disirami jika menggunakan 5 ember besar dan 2 ember kecil? Oke, ember besarnya 5, ember kecilnya 2. Perhatikan, 1 ember besar itu dapat menyirami 2 meter persegi. Jika terdapat 5 ember besar, maka ini dapat menyirami 5 dikali 2 meter persegi. Sama dengan 5 kali 2, 10. 10 meter persegi. Jadi, 5 ember besar ini dapat menyirami kebun Agam seluas 10 meter persegi. Selanjutnya untuk ember kecil, ini terdapat 2 ember kecil. Nah, 1 ember kecil dapat menyirami 3/5 meter persegi. Maka, untuk 2 ember kecil, ini dapat menyirami 2 dikali 3/5 meter persegi. Ini sama dengan 2 dikali 3, 6. Berarti 6/5 meter persegi. Oke, 6/5 ini pecahan biasa. Karena pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, sama dengan cara mengubahnya. 6 kita bagi dengan 5. 6 dibagi 5 kita peroleh 1. Tulis 1 sini, kemudian bikin per 5. Untuk angka di atas sini, cara mencarinya 6 dikurang. Pengurangnya 1 dikali 5. 1 dikali 5, 5. Oke, sama dengan 6 dikurang 5, kita peroleh 1. Nah, 1 yang ini kita taruh di atas sini. Oke, kita dapatkan
1/5 meter persegi. Bisa ya? Oke, jadi 5 ember besar dapat menyiram 10 meter persegi. Untuk 2 ember kecil itu dapat menyiram 6/5 meter persegi atau 1/5 meter persegi. Nah, ini untuk masing-masing. Jika kita gabung 5 ember besar dan 2 ember kecil, maka luas kebun agam yang bisa disirami yaitu tinggal kita tambahkan 10 meter persegi ditambah 1/5 meter persegi. Oke, di sini. Oke, sama dengan 10 tambah 1, 11. Ini meter persegi ya. Oke. 10 tambah 1, 11. Kemudian 1/5. Kita pindahkan ke sini. Oke. Meter persegi. Kita dapatkan 11/1/5 meter persegi. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, ini penjelasan untuk soal yang di atas, yang sudah kakak jawab. Selain dengan cara yang kakak berikan tadi, adik-adik juga bisa menyimak cara yang ada di buku ini. Hasilnya akan sama, oke? Oke, kita lanjutkan. Ayo mengingat kembali. Di kelas 5, kalian sudah mempelajari bentuk berikut ini. 2 dikali 3/5 sama dengan 3/5 ditambah 3/5. Sama dengan, ini tinggal kita tambahkan, 3 ditambah 3, 6. Maka hasilnya 6/5. Oke? Oke, contoh lain misalkan 2 dikali 6 ini sama saja dengan 6 ditambah 6. Oke, 6 ditambah 6, 12. Ini juga 2 kali 6 hasilnya 12. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Mengalihkan bilangan asli dengan pecahan berarti kalian menggandakan banyaknya bagian pecahan sebanyak bilangan asli tersebut. Oke, penjelasan yang ini ya. Oke, selanjutnya. Jadi, jika kalian akan mengalihkan bilangan asli dengan pecahan sejati, maka kalikan bilangan asli dengan pembilang pecahan. Kemudian, biarkan penyebut pecahannya seperti semula. Bentuk matematikanya dapat kalian tuliskan menjadi, oke, ini bentuk matematikanya, A dikali B per C sama dengan A dikali B per C. Oke, kalau dalam bentuk bilangan, kakak kasih contoh misalkan 3 dikali 5 per 7 ini sama dengan 3 dikali 5 per 7. Oke? Oke. Di sini, jika kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, hasil perkaliannya akan lebih kecil. Apakah pernyataan ini benar? Ayo kalian buktikan. Ya jelaslah, hasilnya akan lebih kecil. Sebagai contoh, kita ambil misalkan 8 dikali 1/4. Ini bilangannya 8, kita kalikan dengan pecahan. Apakah hasilnya lebih besar atau lebih kecil? Perhatikan. Sama dengan 8 kali 1, 8. 8/4 sama dengan 8/4 atau 8 dibagi 4 kita peroleh 2. Perhatikan, ini 8, hasilnya 2. 8, kita kalikan dengan pecahan, hasilnya 2. 2 ini lebih kecil dari 8. Jadi pernyataan ini benar ya. Jika kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, hasil perkaliannya akan lebih kecil.
benar. Oke, kita lanjutkan. Ini perkalian pecahan dengan bilangan asli. Permasalahan, Agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyaknya pohon mangga yang dimiliki adalah 15 pohon. 2/3 dari banyaknya pohon mangga tersebut adalah jenis mangga mana lagi? Berapa banyak pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam di kebunnya? Oke, ini seluruhnya ada 15 pohon. 2/3 itu jenis mangga mana lagi? Oke, ingat ya, seluruhnya 15. 2/3 ini jenis mangga mana lagi? Oke. Ayo bantu Agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyak pohon mangga yang dimiliki Agam adalah, ini jawabannya, 15 pohon. Gambarlah seluruh pohon mangga yang dimiliki Agam pada kotak di bawah ini. Waduh, kakak kurang bisa menggambar sih. Gambarnya seperti ini aja ya. Sederhana aja. Oke. Anggap aja seperti pohon mangga. Oke. Ini seluruhnya ada 15 buah. Satu gambar ini mewakili satu pohon mangga. Jadi ada 15 buah pohon mangga. Oke, selanjutnya. Berilah tanda pada 2/3 bagian dari banyak pohon mangga mana lagi? Oke, 2/3 bagian. Oke, ini bagian yang pertama yang di atas. Ini bagian yang kedua. Di tengah, ini bagian yang ketiga. Tiap bagian itu sama ya. Satu bagian isinya 5 pohon mangga. Ini 5, ini 5, ini juga 5. Nah, 2/3 bagian itu tinggal kita ambil. Oke, yang ini. Oke, seluruhnya ini 3 bagian. Bikin 3/3. Yang di dalam ini yang kita tandai ada 2 bagian. Jadi, yang kita tandai 2/3. Oke. Oke, selanjutnya. Jadi, banyaknya pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam adalah, tinggal kita hitung. Oke, tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, jadi jawabannya di sini 10 pohon. Oke. Oke, sebagai catatan, ini kotak yang kakak bikin, yang warna biru ini, itu dibikin di dalam kotak ini. Oke, ada gambarnya, kotak yang asli. Nah, jadi kotak yang warna biru ini yang kakak bikin harus di dalam kotak yang ada pada buku ini. Oke. Oke, selanjutnya. Bagaimana kalian menulis kalimat matematikanya? Diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Nah, kalimat matematikanya yaitu 2/3 dikali 15. Ini sama dengan 2 dikali 15, 30/3. Sama dengan 30/3 atau 30 dibagi 3, kita boleh 10. Oke. Jadi kalimat matematikanya adalah 2/3 dikali 15. Sama dengan 10. Oke? Oke. Oke, di sini juga ada pembahasan, adik-adik bisa membacanya sendiri.
Karena ini kakak sudah bahas ya. Selain pembahasan yang kakak berikan tadi, adik-adik juga bisa melihat pembahasan di dalam buku ini. Oke? Oke, kita lanjutkan. Oke, ini. Hitunglah hasil perkalian berikut ini. 8 dikali 3/4. Oke, kita kalikan di atas ini aja. 8 dikali 3/4 sama dengan, caranya 8 dikali 3. 8 dikali 3/4 sama dengan 8 kali 3, 24. 24/4 sama dengan 24/4 atau 24 dibagi 4, kita dapatkan 6. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya yang B, 3/4 dikali 8. Oke, kita kalikan di bawah sini. 3/4 dikali 8 sama dengan 3 dikali 8 per 4 sama dengan 3 kali 8, 24 per 4. 24 per 4 atau 24 dibagi 4, kita dapatkan 6. Oke, di sini bagaimana jawaban yang kalian peroleh? Apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua bentuk operasi tersebut? Perhatikan, jawaban yang pertama 6, jawaban yang kedua juga 6. Jadi, bisa disimpulkan A dikali B per C, oke, bilangan asli dikali pecahan, itu hasilnya sama dengan B per C dikali A. Oke? Nah, ini termasuk sifat komutatif. Sifat komutatif dari perkalian. Oke? Oke, kita lanjutkan. Latihan 1.1. Ayo mencoba. Hani membuat 4 potong pita dengan panjang masing-masing 3/4 meter. Ingat ya, 3/4 meter. Arsirlah masing-masing bagian pita yang dimiliki Ani. Oke, Ani membuat 4 potong pita. Ini ada 4 potong ya. Dengan panjang masing-masing 3/4 meter. Oke, ini panjangnya 1 meter. Yang dibikin Ani 3/4. Oke, karena ini per 4, maka satu pita kita bagi dengan 4. Oke, pertama bagi 2. Bagi lagi. Oke, seluruhnya ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia membuat 3/4 meter, maka kita arsir 3. Oke, inilah 3/4 meter yang kita arsir. Oke? Oke, begitu juga yang di bawah. Kita bagi 4. Kita arsir 3 bagian. Nah, oke, yang ini juga. Oke. Oke. Jadi, ini 3/4 meter, ini 3/4 meter, ini 3/4 meter, yang di bawah juga 3/4 meter. Oke? Oke. Keterangan, setiap pita panjangnya 1 meter. Oke, sudah tadi. Kemudian yang B, berapa meter panjang potongan pita seluruhnya yang dimiliki Hani? Oke, perhatikan. Satu pita, ini panjangnya 3/4 meter. Karena ada 4 pita, maka tinggal kita kalikan. 4 dikali 3/4. Sama dengan 4 dikali 3, 12. 12 per 4. 12 per 4 atau 12 dibagi 4, kita peroleh 3. 3 meter.
Oke, jadi panjang potongan pita seluruhnya yang dimiliki Hani adalah 3 meter. Mudah ya? Oke, berikutnya nomor 2. Pina membuat 75 kue pastel untuk acara keluarganya. Sebanyak 2/15. 2/15 bagian dari 75 pastel tersebut telah dikonsumsi oleh keluarganya selama acara berlangsung. Tentukan. Yang A, banyaknya kue pastel yang sudah dikonsumsi oleh keluarga Pina. Yang B, banyaknya kue pastel yang belum dikonsumsi oleh keluarga Pina. Oke, yang A ini banyaknya kue pastel yang sudah dikonsumsi. Yang sudah dikonsumsi yaitu 2/15 bagian. Berarti 2/15 dikali 75 sama dengan 2 dikali 75, 150 per 15. 150 per 15 atau 150 dibagi 15, kita dapatkan 10. Jadi, kue yang sudah dikonsumsi oleh keluarga Pina yaitu sebanyak 10 buah. Oke? Kemudian, banyaknya kue pastel yang belum dikonsumsi oleh keluarga Pina. Nah, itu tinggal kita kurangkan ya. Seluruhnya ada 75. Tinggal kita kurangkan 10. 10 yang sudah dikonsumsi. Jadi, hasilnya 75 dikurang 10, 65. Jadi, jawabannya yang B ini 65. Bisa ya? Oke, lanjut nomor 3. Ada 180 siswa kelas 6 di SD Melati. Sebanyak 1/6 dari seluruh siswa tersebut memiliki ekstrakurikuler musik dan 2/3 dari siswa yang memiliki ekstrakurikuler musik juga memilih ekstrakurikuler melukis. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Oke, kita turunkan. Oke. Yang A, berapa banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler musik? Yang B, berapa banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler melukis? Yang C, sebutkan bentuk pecahan yang menunjukkan banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler melukis. Oke, perhatikan. Seluruh siswa itu ada 180. Sebanyak 1/6. Oke, ini 1/6. Dari seluruh siswa tersebut memilih ekstrakurikuler musik. Berarti 1/6 dari seluruh. 1/6 dari seluruh berarti 1/6 dikali 180. Sama dengan 1 kali 180, 180 per 6. Sama dengan 180 per 6 atau 180 dibagi 6. Caranya gampang. 18 dibagi 6, 3. Nah, 0 yang ini tinggal kita pindahkan. Jadi, siswa yang memilih ekstrakurikuler musik adalah 30 orang. Di sini kita tuliskan jawabannya 30. Oke. Selanjutnya, berapa banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler melukis? Oke, perhatikan pada soalnya. Sebanyak 1/6 dari seluruh siswa tersebut memilih ekstrakurikuler musik dan 2/3. 2/3 dari siswa yang memilih ekstrakurikuler musik juga memilih ekstrakurikuler melukis. Jadi bukan dari seluruhnya ya, tapi
2/3 dari siswa yang memilih ekstrakurikuler musik. Maka, cara menjawab yang B ini yaitu 2/3 dikali 30. Karena dia 2/3 dari siswa yang memilih ekstrakurikuler musik. Bukan 2/3 dari seluruh siswa. Oke? Oke, sama dengan 2 kali 30, 60 per 3. Sama dengan 60/3 atau 60 dibagi 3, caranya 6 dibagi 3, 2. 0 yang ini tinggal kita pindahkan. Kita dapatkan 20. Jadi yang B ini jawabannya 20. Bisa ya? Oke, selanjutnya yang C. Sebutkan bentuk pecahan yang menunjukkan banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler melukis. Ini mungkin maksudnya pecahan yang menunjukkan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis dari seluruh siswa. Nah, cara menentukan pecahannya, caranya ini banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis yaitu 20. Berarti 20 pernya per seluruh siswa. Seluruh siswa 180. Sama dengan. Nah, tinggal kita sederhanakan. 20 per 180 ini kita sederhanakan. Caranya kita cari bilangan yang dapat membagi habis 20 dan 180. 20 dan 180 ini sama-sama habis dibagi 10. Maka kita bagi dengan 10. Di atas dibagi 10 tinggal kita coret nolnya. Di bawah dibagi 10 tinggal kita coret nolnya. Oke, perhatikan. Ini kita dapatkan 2/18. 2/18 ini masih bisa disederhanakan ya. Kita cari bilangan yang dapat membagi habis 2 dan 18. Yaitu sama-sama dapat dibagi habis dengan 2. 2 dibagi 2 kita plus 1. Per 18 dibagi 2 kita plus 9. Jadi jawabannya 1/9. Di sini jawabannya 1/9. Bisa ya? Oke, lanjut. Nomor 4. Buatlah sebuah soal cerita yang menyatakan bentuk perkalian pecahan berikut ini. Yang A, 1/4 dikali 20 sama dengan titik-titik. Yang B, 20 dikali 1/4. Oke, kita disuruh bikin soal cerita. Oke, kakak tuliskan saja ya soal ceritanya beserta jawabannya. Nanti kakak tuliskan di sini. Oke. Oke, yang ini dari aktivitas yang telah kalian lakukan pada subbab ini, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, bagaimana cara kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan? Ya, caranya bilangan asli tersebut kita kalikan dengan pembilang dari pecahan. Kemudian nanti hasil perkalian tersebut kita bagi dengan penyebut pecahan. Oke? Selanjutnya yang B, bagaimana cara kalian mengalihkan pecahan dengan bilangan asli? Ya, caranya pembilang dari pecahan kita kalikan dengan bilangan asli, kemudian hasil perkalian tersebut kita bagi dengan penyebut dari pecahan. Oke? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin adik-adik tanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.